Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga sopir mengantuk saat berkendara, satu unit mobil box terguling di jalan lintas Medan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Kandang ayam milik peternak di Kabupaten Serdang Bedagai diduga menjadi biang kerok banyaknya lalat di rumah warga. Menikmati pemandangan Danau Toba sambil minum kopi di tengah pepohonan di Kaldera Toba. Kita ke informasi utama. Diduga sopir mengantuk saat berkendara, satu unit mobil box terguling di jalan lintas Medan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Sebelum terguling, mobil box menghantam pembatas jalan hingga ban depan mobil terlepas. Kecelakaan tunggal ini terjadi pada Selasa lalu. Saat itu, mobil box melaju dari arah Lubuk Pakam menuju kota Medan. Mobil tiba-tiba oleng dan menghantam pembatas jalan di kawasan Tanjung Morawa, kilometer 14,5, hingga ban depannya terlepas. Mobil box pun terguling hingga ke tengah badan jalan. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Sang sopir yang mengalami luka ringan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dari Pakam mau ke Medan. Mobilnya dari arah mana? Dari arah Pakam mau ke Medan. Jadi bisa terbalik ini kenapa, Pak? Balik mungkin dengan trotoar ini, Bang. Nah, trotoar ini. Jadi ban pun sampai lepas satu ke sana, ban. Kan? Ban kan? Lepas satu di sana. Nah, udahlah kayak gitu aja, Bang. Oke, selanjutnya saya tidak tahu. Supir saat ini di mana, Pak? Bawa rumah sakit kita. PTP 2. Bisa menabrak trotoar tengah itu mana sih? Kenapa sih? Masa posisi ngantuk itu, Bang. Karena nggak ada korban yang lain kok, cuma dia aja sendiri kan. Banyaknya lalat memasuki rumah warga diduga berasal dari kandang ayam milik salah seorang peternak. Belasan warga mendatangi kantor desa Pematang Gunung, Kecamatan Teluk, Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Tak tahan dengan banyaknya lalat yang masuk ke rumah mereka, belasan warga Dusun 3, Desa Pematang Gunung, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai pada Selasa lalu mendatangi kantor desa untuk dipertemukan dengan seorang peternak ayam bernama Cok Rizal. Warga menduga kandang milik Cok Rizal asal mula masuknya ribuan serangga lalat ke rumah warga. Selain itu, warga meminta kepada kepala desa agar dibuatkan nota kesepakatan yang ditandatangani oleh peternak ayam dan warga, kemudian diketahui oleh kepala desa. Dalam nota kesepakatan tersebut tertulis, jika peternak tidak membersihkan kandangnya dan masih menyebabkan ribuan lalat masuk ke rumah warga, maka kandang peternakan ayamnya bersedia dibongkar dan ditutup. Langkah-langkah ke depannya, pengusaha sudah berjanji akan menjaga usahanya tidak berefek kepada orang lain yang tidak baik. Dan kita sebagai masyarakat memberikan kepercayaan dalam beberapa waktu dan kita lihat hasilnya bagaimana dari perjanjian yang sudah kita buat. Perjanjian seperti apa? Perjanjiannya pengusaha akan membersihkan usahanya dengan baik. Pembuangan kotorannya akan lebih dijaga lagi pembuangan kotorannya sehingga tidak berdampak lalat yang begitu menyebar. Kepala Desa Pematang Guntung Juni menyebutkan bahwa telah melakukan mediasi terhadap peternak dan warga serta dibuatkan nota kesepakatan. Masyarakat yang merasakan dampak itu mencari jalan keluarnya, solusi yang terbaik agar kedua belah pihak ini tidak ada yang dirugikan. Alhamdulillah dari pihak pengusaha bersedia berkomitmen membuat surat pernyataan bahwasannya dia punya usaha akan memaksimalkan membersihkan kandang dari mulai ayam masuk sampai panen. Dan pihak pengusaha peternak membuat surat hitam dan putih. Apabila ini terulang, dia akan bersedia mengambil risiko bahwasannya ternak tersebut akan berangsur-angsur ditutup. Setelah dilakukan mediasi dan penandatanganan nota kesepakatan, warga kemudian membubarkan diri dengan harapan peternak ayam tersebut dapat mentaati semua kesepakatan yang telah dibuat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai.
Seorang kuli bangunan ditangkap unit reskrim Polsek Hamparan Perak setelah mencuri 4 ekor anak kucing jenis Anggora milik tetangganya di Desa Kelambir 5, Kabupaten Deli Serdang. Irwansyah, 32 tahun, harus berurusan dengan kepolisian Polsek Hamparan Perak setelah mencuri 4 ekor anak kucing jenis Anggora milik tetangganya di kawasan Dusun 20, Lorong Pertanian Desa Kelambir 5, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Korban yang telah kehilangan kucing selama beberapa hari sempat putus asa karena rekaman kamera pengawas ditutup dengan baju sehingga tersangka dengan leluasa mencuri kucing. Pencurian terungkap setelah korban melihat istri tersangka yang merupakan tetangga korban menggendong kucing miliknya. Kepolisian langsung mendatangi rumah pelaku serta mendapati pelaku tengah bersembunyi di dalam sumur rumahnya. Tanpa perlawanan, tersangka langsung dibawa ke kantor Polsek Hamparan Perak. Ini terungkap berkat CCTV oleh pemilik. Saat itu terlihat hanya sekilas saja, sekelibat saja, namun masih belum yakin. Setelah yakin ciri-cirinya sesuai, dilaporkan tanggal 11 Januari 2023, sehingga tim dari Polsek langsung mengadakan penangkapan dan barang bukti ada di rumah tersangka. Sedangkan tersangka ini bersembunyi di dalam sumur. Nah, setelah di cross check ternyata tersangka mengakui bahwa itu diambil oleh dia dan dirawat oleh istrinya. Atas perbuatannya, kini tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Sementara barang bukti kucing Anggora dititipkan di rumah korban karena membutuhkan perawatan khusus. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Kita ke informasi selanjutnya, bermodus menjadi petugas PLN, 2 orang pencuri menggasak uang senilai 120 juta rupiah di Desa Laudendang, Kabupaten Deli Serdang. Pencurian ini terjadi di Desa Laudendang, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang pada 20 Desember 2022 lalu. 2 pencuri berjaket hitam dan menggunakan helm menghampiri salah satu rumah warga di kawasan Desa Laudendang. Setelah memanggil beberapa kali, akhirnya salah seorang penghuni rumah yang merupakan anak kecil keluar dan menghampiri kedua pelaku tersebut. Pelaku mengelabui korban dengan cara mengaku sebagai petugas PLN dan rekan dari ayahnya. Akhirnya kedua pelaku diizinkan masuk ke dalam rumah. Ketika di dalam rumah, korban dan pelaku langsung masuk ke dalam kamar. Tak lama kemudian korban diarahkan untuk duduk di ruang tamu. Sementara satu orang pelaku yang sudah berada di dalam kamar menggeledah seisi kamar dan mencuri uang senilai 120 juta rupiah, kemudian bergegas kabur keluar rumah. Pemilik rumah, Hendianto, menyebutkan saat kejadian dirinya dan istrinya sedang tidak ada di rumah dan hanya ada anak laki-lakinya. Pelaku ada datang 2 orang mengendarai sepeda motor, yang satu yang plat nomor di depan itu ada BK-nya atau plat nomornya, yang belakang tidak ada. Jadi dengan modus mereka dari pihak PLN, sehingga mereka meminta kepada anak saya untuk memperbaiki listrik di rumah kita atas kerusakan listrik gitu. Kerugiannya? Ya, kerugian di dalam laporan polisi yang kita sampaikan itu uang tunai sebesar 120 juta rupiah. Kasus ini sudah dilaporkan pihak kepolisian. Korban berharap pihak kepolisian dapat mengungkap kasus pencurian ini. Pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait perkembangan kasus pencurian uang yang terjadi di Desa Laudendang. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang.